Waalaikumsalam, Bu Mike. Apa kabar, Bu? Saya alhamdulillah baik juga, Bu. Katanya Ibu mau ngobrol atau cerita tentang pembelajaran Ibu di kelas. Silakan, Bu. Saya sangat senang sekali jika Ibu mau bercerita dengan saya. Nah, silakan apa yang Ibu rasakan pada saat di pembelajaran kelas. Kalau Ibu mau bercerita, saya siap untuk mendengarkan. Silakan, Bu. Seperti itu ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari hasil diskusi kita hari ini, Bu? Ya, ya. Coba Ibu ceritakan apa yang jadi penyebab perasaan Ibu itu merasa terganggu ketika proses pembelajaran matematika itu, Bu? Ya, bisa Ibu ceritakan apa-apa saja yang sudah Ibu lakukan ketika proses pembelajaran itu terlaksana, Bu? Begitu, Bu, ya. Itu pada saat Ibu ingin memulai pembelajaran itu, apakah Ibu ada melakukan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran, Bu? Iya, saya yakin kok Ibu kan pasti tahu tentang pembelajaran sosial emosional itu, Bu, ya. Saya yakin sekali itu. Dan, saya juga yakin kalau sebenarnya Ibu itu sudah menerapkannya. Apa benar begitu, Bu? Iya.
Ya, terus ada lagi yang Ibu bisa lakukan selain yang Ibu sebutkan tadi? Begitu, Bu, ya. Jadi selama ini Ibu menganggap kalau sebenarnya pembelajaran Ibu itu membosankan gitu, Bu, ya. Jadi kalau demikian, kira-kira apa rencana yang ingin Ibu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran Ibu di kelas? Iya. Iya, Bu. Kadang memang anak-anak kita ini, Bu, memang suka melebel-lebelkan guru, guru yang ini suka, guru yang ini tidak suka, memang seperti itu, Bu. Jadi kita sebagai guru itu harus, banyak-banyak bersabar. Ya, dan kita juga harus melakukan usaha ya, Bu, ya, seperti yang Ibu sebutkan tadi banyak sekali usaha yang sudah Ibu lakukan untuk ke depannya gitu, Bu, ya. Nah, Ibu itu sudah sangat hebat itu dalam menentukan tindakan aksi, menentukan tindakan aksinya nanti. Lalu, kira-kira apa indikator keberhasilan Ibu dalam melaksanakan strategi pembelajaran matematika untuk ke depannya?
Wah, banyak sekali ya, Bu, indikator yang Ibu ingin capai untuk ke depannya bagi anak-anak Ibu. Terus bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Wah, cerdas sekali Ibu Mike nih ya. Ibu hebat, Bu, telah dapat menemukan solusi terhadap masalah Ibu sendiri secara mandiri. Bagus sekali, Bu. Iya, 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 Bu. Iya, Bu. Bagus, Bu, ya. Jadi baiklah, Bu, Ibu kan sudah menemukan solusinya terhadap permasalahan Ibu tadi. Nah, jika demikian, siapa yang ingin Ibu libatkan untuk komitmen Ibu? Iya, 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 bagus sekali Bu Mike. Alhamdulillah Bu ya. Semoga Ibu sukses untuk menjalankan strateginya dan berhasil ya Bu ya, Bu Mike. Tetap semangat Bu dalam mengejar. Semoga semoga sukses ya Bu. Ya, ya sama-sama Bu Mike. Iya, tunggu. Setel dulu dah Ibu Kakak nih. Oh gitu ya.
Assalamualaikum Bu Mike. Bolehkah saya minta ulang. Nggak apa-apa nanti dulu. Assalamualaikum Bu Mike. Bolehkah saya minta waktu Ibu Mike hari ini Bu? Sebentar saja Bu. Iya Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Begini Bu Mike, akhir-akhir ini kan ketika saya mengajar di kelas, saya itu mendapati anak-anak murid saya itu mereka itu kurang bersemangat Bu. Apalagi ketika saya memberikan mereka itu tugas untuk menghafal ayat Al-Quran. Dan hasilnya itu selalu tidak memuaskan, Bu. Itu permasalahan saya di kelas sekarang ini, Bu. Dari percakapan kita hari ini, saya itu mengharapkan solusinya, Bu. Solusi terhadap permasalahan saya tentang bagaimana cara saya menumbuhkan semangat terhadap anak-anak didik saya itu dalam menghafal ayat-ayat pendek di Al-Quran. Gitu, Bu. Itu harapan saya untuk pertemuan kita kali ini. Kalau saya ingat-ingat kembali, Bu, ya, mungkin ini yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang bersemangat itu yang pertama, pembelajaran saya itu kayaknya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton, saya terlalu memaksa anak, mungkin begitu, Bu, ya. Saya itu memang kalau dalam pembelajaran itu suka sekali kalau anak saya itu semuanya hafal begitu. Sehingga ada sedikit kesan pada diri saya itu kesannya memaksa anak sih kamu harus dapat, begitu Bu ya, terhadap materi yang saya ajarkan. Karena siapa Bu ya yang tidak tidak senang kalau anaknya semuanya dapat dapat nilai tinggi, apa yang disuruh itu, dilaksanakan. Nah itu adalah harapan saya secara pribadi Bu. Kemudian yang kedua, penyebabnya itu saya lihat anak-anak murid saya itu banyak yang belum lancar, Bu, dalam membaca Al-Quran. Artinya mereka masih ikra, baru mengenal, begitu. Ada yang ikra 2, ada yang ikra 3, gitu. Hanya sebagian kecil dari mereka itu yang sudah khatam Al-Quran, gitu. Mungkin itu salah satu penyebabnya kenapa mereka itu tidak agak lambat, Bu, menghafal ayat-ayat Al-Quran. Iya, iya, Bu. Menurut saya, Bu, murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asik, Bu, yang tidak monoton, yang tidak membosankan. Begitu, Bu, menurut saya. Menurut saya, Bu, mungkin nih, Bu, ya, pembelajaran yang harus saya ubah itu adalah dari pembelajaran anak yang bersifatnya memaksa, saya harus,
pembelajaran yang saya lakukan itu harus berpusat kepada anak murid. Nah, saya meminta anak untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking, Bu, ya, permainan-permainan, hal-hal yang seperti itu tuh tidak pernah saya lakukan, Bu. Nah, makanya saya tuh ingin pembelajaran saya itu agak berubah, Bu, ya, berubah yang memperhatikan anak, yang bersifat menuntun anak. Kemudian kalau anak agak-agak terlihat seperti ngantuk atau apa, itu saya adakan ice breaking, permainan-permainan yang mengasihkan, dan permainan-permainan itu eh, yang masih ada hubungannya dengan materi pembelajaran Al-Quran tadi, Bu. Iya. Kalau saya lihat-lihat kembali, Bu, ya, karena ayat yang dihafal itu memang agak banyak, Bu. Tidak ada ayatnya karena ini di kelas 6 Bu, ya, di kelas 6 jadi ayat-ayat juz amma itu memang agak panjang, misalnya surah Al-Kafirun. Nah, agak panjang ya, artinya lebih dari satu atau lebih dari 2 begitu, Bu, ya. Nah, dan kemudian saya tidak memberikan mereka itu waktu yang agak lebih lama. Misalnya kalau pelajaran agama itu kan, Bu, dalam 1 minggu itu kan ada 2 kali, Bu, ya. Jaraknya hanya 1 hari aja, misalnya hari Rabu pelajaran agama, saya kasih tugas untuk menghafal, hari Jumatnya harus hafal, hanya 2 hari. Mungkin itu salah satu penyebabnya itu, Bu, penyebab mereka itu tidak hafal. Dan kemudian saya juga menggunakan metode yang itu-itu saja, dan sumber pembelajaran juga yang itu-itu saja, Bu. Ya seperti agak membosankan begitu mungkin menurut anak-anak saya tuh, Bu. Itulah salah satu atau beberapa penyebab kenapa anak-anak saya itu kurang dalam menghafal ayat Al-Quran. Kalau sebelumnya metode yang saya gunakan itu metode ceramah lah, Bu, ya. Saya ini kan kalau yang namanya apa nih sama anak-anak tuh sedikit ngomel-ngomel gitu kayak ceramah gitu, Bu. Kalau sudah ceramah tuh beruntut terus begitu, Bu, ya. Selama ini saya kebanyakan menggunakan metode ceramah. Kemudian sumber buku yang saya gunakan itu, selama ini saya menggunakan buku teks, Bu, ya. Buku teks yang bisa didapatkan di perpustakaan atau kalau ada anak yang punya, bisa punya dia sendiri. Itu yang selama ini. Dan saya ingin, merubahnya atau memperbanyak sumber pembelajaran atau menambah metode, mencari metode yang lain yang lebih mengasihkan gitu, Bu, ya. Umpamanya saya menjadikan, eee, murid saya tadi sebagai, guru ya, tutor kecil atau tutor sebaya dengan anak. Di mana anak yang sudah hafal ayat, yang sudah menguasai ayat, saya meminta mereka untuk membimbing teman-temannya yang belum hafal ayat. Itu salah satu metode yang bisa saya gunakan selain metode ceramah. Kemudian saya juga melakukan permainan-permainan ya, Bu, ya, seperti permainan, eee, tunjuk-tunjuk itu, Bu, ya, berkeliling model kuis gitu, Bu, ya. Nanti kamu ayat 1, nanti siapa yang tidak dapat nanti dihukum baca ayatnya. Nah, seperti itu, Bu, itu, permainan salah satunya. Terus kalau sumber pembelajaran, selama ini kan saya menggunakan buku teks ya, Bu, ya. Terus saya mencoba itu menyuruh anak-anak membawa HP, Bu.
Nah, dengan membawa HP tadi kan di dalam HP itu kita bisa mendownload aplikasi Al-Qur'an, Bu, ya. Nah, karena, HP ini kecil, mudah dibawa ke mana-mana, di luar, saat bermain, lihat sebentar HP-nya gitu, baca, kan gitu, Bu, ya. Nah, kalau buku teks kan besar, Bu, tidak bisa dimasukkan di dalam kantong. Nah, cuma pada saat pembelajaran aja bisa menghafalnya. Nah, tapi kalau HP kan bisa dibawa ke mana-mana. Bisa umpamanya, "Oh, lupa ternyata saya ayat ini ada yang lupa." Nah, itu harapan saya, HP tadi, Bu, ya. Terus, nanti setelah mereka hafal, mereka bisa merekamnya. Nah, kalau mereka sudah merekamnya, nanti kita akan perkenalkan aplikasi TikTok, Bu. Nah, biar mereka lebih semangat lagi kan. Nah, jadi hasil rekamannya tadi dimasukkan ke TikTok, itu, salah satu rencana dari aksi saya untuk agar pembelajaran itu menjadi lebih menarik lagi, begitu, Bu. Iya, iya, Bu. Agak bingung juga saya nih menjawabnya, Bu, ya. Tapi semoga rencana rencana saya ini bisa berjalan dengan lancar, Bu, ya. Yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan tadi, Bu, ya, sumber belajar yang beragam tadi, Bu, seperti HP, TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak, Bu. Mungkin selama ini saya terlalu membebani anak. Jadi untuk kedepannya saya akan lebih melihat ke anak dengan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak dan memberikan tugas itu sesuai dengan kemampuan dari anak. Kemudian bentuk tugasnya juga saya menyesuaikan dengan minat dan kemampuan anak tadi, Bu, ya. Anak yang mungkin membacanya kurang lancar, saya akan berikan satu ayat atau 2 ayat. Kemudian anak yang agak lancar, saya akan memberikannya 3 ayat. Sedangkan anak yang memang sudah lancar, artinya dia sudah pernah khatam Al-Qur'an, itu saya akan menyerahkan kepada mereka untuk hafal sepenuhnya. Dengan batas waktu yang saya berikan agak-agak lama dibandingkan dengan yang dulu. Nah, istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Nah, begitu ya, seperti adanya, tingkat kesulitan, menyesuaikan tugas itu menyesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Nah, sehingga murid yang, tidak tidak terkesan dipaksa dengan tugas yang ada tadi. Artinya mereka secara sukarela mau menghafal, karena kan tidak banyak. Kawan yang pertama yang tadi penuh hafalannya, yang kedua kan separuh, "Oh, saya cuma 2." Nah, kan begitu, Bu. Nah, itu. Jadi menumbuhkan semangat mereka untuk
terus menghafal ayat Al-Qur'an. Nah, selain itu saya juga menggunakan HP tadi untuk membaca Al-Qur'an, Bu, ya. Jadi membaca Al-Qur'an itu atau menghafal Al-Qur'an itu tidak hanya di dalam kelas aja pada saat pembelajaran, tapi mereka juga bisa sambil bermain-main, lihat kembali HP-nya, buka kembali, nanti main lagi, kemudian buka lagi, gitu, Bu. Seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian direkam, Bu, kan begitu, dimasukkan ke aplikasi TikTok tadi. Nah, itu adalah rencana saya dalam menyelesaikan permasalahan saya tentang murid saya yang tidak atau yang kurang semangat dalam menghafal ayat Al-Qur'an. Iya, Bu. Saya itu, Bu, berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya belajar dengan senang hati, baik dalam semua kegiatan, ya, semua eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Mereka itu bergembira terus kalau nengok saya, misal gitu, Bu, ya. Eh, saya seperti itu, Bu. Nengok saya, "Oh, Ibu Iyus masuk, Ibu Iyus masuk," kan gitu, Bu, ya. Kita kan suka kayak gitu, Bu, ya, kalau anak-anak mendambakan kita itu masuk kan, masuk kelas. Nah, kemudian saya akan serahkan pemilihan sumber belajar kepada anak-anak murid saya. Tidak hanya, nanti kamu bawa buku paket," tidak seperti Ibu. Tidak seperti itu, Bu, ya. Tapi saya memberikan kebebasan kepada anak didik saya, kalau umpamanya dia tidak punya buku paket, dia bisa melihatnya melalui sumber-sumber belajar yang lainnya. Iya, Bu. Nah, terima kasih, Bu, ya, Bu Mike, atas waktu yang Ibu berikan kepada saya hari ini. Mudah-mudahan saya atau Ibu Mike dan teman-teman yang lainnya bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Begitu, Bu, ya. Kita ini kan sebagai guru, kalau anak murid kita menginginkan kita terus, merindukan kita terus, tentu akan menjadi kebanggaan tersendiri untuk kita. Gitu, Bu, ya. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.